Ajaibnya, dalam waktu singkat, warung nasi pecel Bu Indah menjadi ramai dikunjungi pelanggan. Rasanya yang enak dan harga yang terjangkau membuat warungnya terkenal di seluruh desa. Bu Indah, seorang wanita paruh baya asal Madiun, Jawa Timur, telah menjalani hidup sederhana selama puluhan tahun. Ia tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota Madiun, di mana kehidupan berjalan lambat dan tenang. Suaminya, Pak Joko, adalah seorang buruh tani yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga mereka. Mereka memiliki dua anak, Rina dan Adi, yang masih duduk di bangku sekolah menengah. Kehidupan mereka pas-pasan, namun penuh kehangatan dan kebersamaan. Namun suatu hari, nasib buruk menghampiri keluarga Bu Indah. Pak Joko mengalami kecelakaan saat bekerja di sawah, membuatnya tidak bisa bekerja selama berbulan-bulan. Biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-hari semakin membebani keluarga mereka. Bu Indah pun mulai merasa putus asa. Ia mencoba mencari pekerjaan tambahan, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga. Di tengah keputusasaannya, Bu Indah mendengar cerita dari tetangganya tentang pesugihan. Konon, ada sebuah tempat di Jakarta yang bisa membantu orang-orang seperti dirinya untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat. Awalnya, Bu Indah ragu. Ia adalah seorang wanita yang taat beragama dan tidak percaya pada hal-hal mistis. Namun, melihat kondisi keluarganya yang semakin terpuruk, ia memutuskan untuk mencoba. Dengan sisa uang yang ia kumpulkan, Bu Indah berangkat ke Jakarta. Perjalanan dari Madiun ke Jakarta memakan waktu hampir 10 jam dengan bus. Sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan risiko yang akan ia hadapi. Ia mendengar cerita-cerita horor tentang orang-orang yang gagal dalam pesugihan dan harus membayar mahal atas keserakahannya. Namun tekadnya sudah bulat. Ia harus menyelamatkan keluarganya. Setiba di Jakarta, Bu Indah langsung mencari alamat tempat pesugihan yang diberikan oleh tetangganya. Tempat itu terletak di sebuah gang sempit di kawasan Jakarta Selatan. Udara panas dan bau sampah menyengat memenuhi gang tersebut. Bu Indah merasa ngeri, tetapi ia terus berjalan, hingga akhirnya tiba di depan sebuah rumah tua yang terlihat angker. Ia mengetuk pintu, dan seorang wanita tua dengan pakaian serba hitam membukakan pintu. Wanita itu memandang Bu Indah dengan tatapan tajam, seolah-olah bisa membaca pikiran dan niatnya. "Apa yang kau cari, Bu?" tanya wanita itu dengan suara serak. Bu Indah menjelaskan kondisinya dengan suara gemetar. Ia menceritakan tentang suaminya yang sakit, anak-anaknya yang membutuhkan biaya sekolah, dan keinginannya untuk membantu keluarga. Wanita tua itu terdiam sejenak, lalu mengajak Bu Indah masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, suasana semakin mencekam. Ruangan itu dipenuhi dengan patung-patung dan benda-benda mistis. Wanita tua itu kemudian meminta Bu Indah untuk duduk di tengah ruangan. Ia mengambil sebuah mangkuk berisi air dan mulai membaca mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Bu Indah. Setelah beberapa saat, wanita itu berkata, "Kau harus membayar dengan sesuatu yang sangat berharga untuk mendapatkan apa yang kau inginkan." Bu Indah mengangguk, meskipun hatinya penuh ketakutan. Ia bersedia melakukan apapun untuk keluarganya. Wanita tua itu kemudian memberikan sebuah bungkusan kecil, berisi serbuk dan sebuah patung kecil. "Bawa ini pulang, dan letakkan di warung nasi pecel yang akan kau buka. Tapi ingat, kau harus menjalankan syarat-syarat yang aku berikan. Jika melanggar, konsekuensinya akan sangat berat." Bu Indah pulang ke Madiun dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena telah mendapatkan solusi, tetapi di sisi lain, ia juga merasa was-was dengan syarat-syarat yang diberikan. Sesampainya di rumah, ia segera membuka warung nasi pecel kecil di depan rumahnya. Ia meletakkan patung kecil dan serbuk itu di sudut warung, persis seperti yang diperintahkan. Ajaibnya, dalam waktu singkat, warung nasi pecel Bu Indah menjadi ramai dikunjungi pelanggan. Rasanya yang enak
dan harga yang terjangkau membuat warungnya terkenal di seluruh desa. Bahkan, banyak orang dari luar desa yang sengaja datang untuk mencicipi nasi pecel Bu Indah. Penghasilannya pun meningkat drastis. Ia bisa membayar biaya pengobatan suaminya dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Namun, seiring berjalannya waktu, Bu Indah mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap malam, ia sering mendengar suara-suara aneh di sekitar warungnya. Kadang-kadang, ia merasa ada yang mengawasinya dari sudut ruangan. Suaminya, Pak Joko, yang sudah sembuh, juga mulai merasa tidak nyaman. Ia sering bermimpi buruk dan merasa ada sesuatu yang mengganggu tidurnya. Suatu malam Bu Indah bermimpi tentang wanita tua yang memberinya pesugihan. Dalam mimpinya wanita itu berkata, "Kau sudah melanggar syarat, kau harus membayar lebih banyak lagi." Bu Indah terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa ketakutan, tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, warungnya tiba-tiba sepi. Pelanggan yang biasanya ramai tidak datang sama sekali. Bu Indah merasa panik. Ia mencoba mencari tahu apa yang terjadi, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan. Malam itu, ia kembali bermimpi tentang wanita tua itu. Kali ini, wanita itu terlihat marah. "Kau harus membayar dengan nyawa seseorang yang kau cintai," katanya dengan suara mengerikan. Bu Indah terbangun dengan teriakan. Ia langsung berlari ke kamar suaminya dan menemukan Pak Joko terbaring lemas dengan wajah pucat. Ia mencoba membangunkan suaminya, tetapi Pak Joko tidak bereaksi. Dengan panik, Bu Indah membawa suaminya ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa Pak Joko mengalami serangan jantung dan kondisinya sangat kritis. Di saat-saat genting itu, Bu Indah menyadari kesalahannya. Ia telah terjerat dalam pesugihan yang justru menghancurkan keluarganya. Ia bertekad untuk mengakhiri semua ini. Ia kembali ke Jakarta dan mencari wanita tua itu. Namun ketika ia tiba di rumah itu, tempat tersebut sudah kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Wanita tua itu seolah-olah menghilang tanpa jejak. Bu Indah pulang dengan perasaan hampa. Ia mencoba mencari bantuan dari seorang kiai di desanya. Kiai itu memberinya nasihat untuk bertobat dan membersihkan diri dari segala bentuk pesugihan. Bu Indah pun mengikuti saran kiai tersebut. Ia membuang patung kecil dan serbuk itu ke sungai, lalu memohon ampun kepada Tuhan. Meskipun Pak Joko akhirnya sembuh, keluarga Bu Indah tidak pernah benar-benar pulih dari trauma yang mereka alami. Warung nasi pecelnya tidak pernah ramai seperti dulu lagi. Namun Bu Indah belajar bahwa kekayaan dan kesuksesan tidak bisa didapat dengan cara instan, apalagi dengan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan keimanan. Hingga kini, Bu Indah terus berusaha membangun kembali hidupnya dengan cara yang halal dan penuh keikhlasan. Ia berharap suatu hari nanti, ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, tanpa harus mengorbankan hati nuraninya. Setelah kejadian mistis yang menggoncang hidupnya, Bu Indah memutuskan untuk menutup warung nasi pecelnya sementara waktu. Ia merasa perlu membersihkan diri dan lingkungan warung dari segala energi negatif yang mungkin masih tersisa. Dengan bantuan kiai dari desanya, Bu Indah mengadakan ritual tolak bala dan membersihkan warung dengan air bunga setaman. Ia juga bertekad untuk memulai segalanya dari nol, dengan niat yang tulus dan cara yang halal. Beberapa minggu kemudian, Bu Indah membuka kembali warung nasi pecelnya. Kali ini, ia tidak lagi mengandalkan pesugihan atau hal-hal mistis. Ia fokus pada kualitas makanan dan pelayanan yang ramah. Ia memastikan bahwa setiap bahan yang digunakan segar dan diolah dengan hati-hati. Nasi pecel Bu Indah memang sudah terkenal enak sejak dulu, dan ia berharap pelanggan setianya akan kembali. Awalnya, warungnya masih sepi. Beberapa pelanggan yang dulu sering datang mungkin masih trauma dengan kejadian aneh yang pernah terjadi. Namun, Bu Indah tidak menyerah. Ia mulai menyebarkan kabar tentang warungnya yang telah dibuka kembali.
Ia juga menawarkan promo kecil-kecilan, seperti diskon untuk pelanggan pertama atau tambahan lauk gratis. Lambat laun, pelanggan mulai berdatangan. Mereka yang mencoba nasi pecel Bu Indah kembali terpesona dengan rasanya yang khas. Kabar tentang warung Bu Indah yang sudah bersih dari hal-hal mistis pun menyebar. Pelanggan lama mulai kembali, dan bahkan ada pelanggan baru yang penasaran dengan warung legendaris ini. Bu Indah juga mulai memperluas menunya. Selain nasi pecel, ia menawarkan berbagai makanan tradisional khas Madiun, seperti soto Madiun, nasi letok, dan es dawet. Ia ingin warungnya tidak hanya dikenal sebagai tempat makan nasi pecel, tetapi juga sebagai tempat yang menyajikan berbagai hidangan khas Jawa Timur. Beberapa bulan setelah warung nasi pecel Bu Indah semakin terkenal, kehidupan keluarganya pun mulai membaik. Penghasilan dari warung tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga bisa menabung untuk masa depan anak-anaknya. Rina, putri sulung Bu Indah, bahkan mulai menunjukkan minat yang besar untuk melanjutkan usaha ibunya. Ia sering membantu Bu Indah menciptakan menu baru dan mengelola warung dengan lebih modern. Suatu hari, Rina mengusulkan ide untuk mengembangkan warung menjadi lebih besar. "Ibu, bagaimana kalau kita buka cabang di kota lain? Atau mungkin kita bisa membuat warung ini lebih modern dengan sistem online order?" Usul Rina dengan semangat. Bu Indah awalnya ragu. Ia khawatir jika warungnya berkembang terlalu cepat, ia tidak bisa menjaga kualitas dan nilai-nilai yang selama ini ia pegang teguh. Namun, setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk mencoba. Mereka mulai dengan membuat sistem pemesanan online. Rina, yang lebih paham teknologi, membuat akun media sosial untuk warung nasi pecel Bu Indah. Mereka memposting foto-foto hidangan yang menarik dan informasi tentang promo-promo menarik. Respons dari pelanggan pun sangat positif. Banyak pelanggan dari luar kota yang memesan nasi pecel Bu Indah untuk dikirim ke tempat mereka. Meskipun awalnya terasa repot, Bu Indah dan keluarganya perlahan mulai terbiasa dengan sistem baru ini. Tak lama kemudian, seorang pengusaha kuliner dari Surabaya datang ke warung Bu Indah. Ia tertarik untuk bekerja sama membuka cabang warung nasi pecel Bu Indah di Surabaya. Awalnya, Bu Indah merasa ragu. Ia khawatir jika warungnya dikelola oleh orang lain, kualitas dan rasa nasi pecelnya tidak akan sama. Namun, setelah berdiskusi dengan keluarganya, ia memutuskan untuk mencoba. Mereka membuat perjanjian yang jelas tentang standar kualitas dan rasa yang harus dijaga. Cabang pertama warung nasi pecel Bu Indah di Surabaya pun dibuka. Lokasinya strategis, di pusat kota yang ramai dikunjungi orang. Bu Indah dan Rina secara rutin mengunjungi cabang tersebut untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Ternyata, cabang di Surabaya juga sukses besar. Pelanggan di Surabaya sangat menyukai nasi pecel Bu Indah, dan warung itu pun menjadi salah satu destinasi kuliner favorit di kota tersebut. Kesuksesan cabang di Surabaya membuka peluang baru bagi Bu Indah. Beberapa investor mulai menawarkan kerjasama untuk membuka cabang di kota-kota besar lainnya, seperti Bandung, Yogyakarta, dan bahkan Jakarta. Bu Indah pun mulai mempertimbangkan untuk menjadikan warung nasi pecelnya sebagai franchise. Namun, ia tetap berpegang pada prinsipnya. Kualitas dan keaslian rasa harus tetap dijaga. Cabang pertama warung nasi pecel Bu Indah di Surabaya pun dibuka. Lokasinya strategis, di pusat kota yang ramai dikunjungi orang. Bu Indah dan Rina secara rutin mengunjungi cabang tersebut untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Ternyata, cabang di Surabaya juga sukses besar. Pelanggan di Surabaya sangat menyukai nasi pecel Bu Indah, dan warung itu pun menjadi salah satu destinasi kuliner favorit di kota tersebut. Kesuksesan cabang di Surabaya membuka peluang baru bagi Bu Indah. Beberapa investor mulai menawarkan kerjasama untuk membuka cabang di kota-kota besar lainnya, seperti Bandung, Yogyakarta, dan bahkan Jakarta. Bu Indah pun mulai mempertimbangkan untuk menjadikan warung nasi pecelnya sebagai franchise. Namun, ia tetap berpegang pada prinsipnya, kualitas dan keaslian rasa harus tetap dijaga.
Selain mengembangkan warung, Bu Indah juga aktif dalam kegiatan sosial. Ia sering mengadakan acara bakti sosial, seperti membagikan makanan gratis kepada anak yatim piatu atau korban bencana alam. Baginya, kesuksesan yang ia raih harus dibagi dengan orang lain yang membutuhkan. Kegiatan sosial ini juga membuat nama warung nasi pecel Bu Indah semakin dikenal sebagai usaha yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga peduli dengan masyarakat. Suatu hari, Bu Indah mendapat undangan untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar kewirausahaan. Ia diminta untuk berbagi pengalaman tentang perjalanannya membangun warung nasi pecel dari nol hingga sukses seperti sekarang. Awalnya, Bu Indah merasa gugup. Ia bukanlah seorang ahli bisnis atau public speaker. Namun, dengan dukungan keluarganya, ia akhirnya berani tampil di depan umum. Dalam seminar tersebut, Bu Indah menceritakan kisah hidupnya dengan jujur. Ia tidak menyembunyikan kegagalan dan kesalahan yang pernah ia lakukan, termasuk ketika ia tergoda dengan pesugihan. Ia juga menekankan pentingnya memegang prinsip dan tidak mengambil jalan pintas dalam berusaha. Pesan yang ia sampaikan sangat menginspirasi para peserta seminar. Banyak yang merasa terharu dan termotivasi mendengar kisah perjuangan Bu Indah. Setelah seminar, Bu Indah mendapat banyak tawaran kerjasama dan undangan untuk berbagi di acara-acara lainnya. Ia bahkan diminta untuk menulis buku tentang perjalanan hidupnya. Bu Indah awalnya ragu, tetapi Rina mendukungnya. "Ibu, cerita ibu bisa menginspirasi banyak orang. Tidak hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang kehidupan dan ketegaran hati," kata Rina. Akhirnya, Bu Indah memutuskan untuk menulis buku. Dengan bantuan seorang penulis profesional, ia menuangkan semua pengalaman hidupnya ke dalam sebuah buku berjudul Dari Warung Kecil ke Kesuksesan Besar, Kisah Perjuangan Bu Indah. Buku itu pun menjadi bestseller dan semakin membuat nama Bu Indah dikenal luas. Meskipun sudah sukses, Bu Indah tetap rendah hati. Ia masih sering terlihat di warungnya, melayani pelanggan dengan senyum ramah. Baginya, warung nasi pecel ini bukan sekadar sumber penghasilan, tetapi juga bagian dari hidupnya yang tidak bisa ia tinggalkan. Ia berharap suatu hari nanti, warung ini bisa diteruskan oleh anak-anaknya dengan tetap menjaga nilai-nilai yang ia tanamkan. Dan begitu, warung nasi pecel Bu Indah terus berkembang, tidak hanya sebagai tempat makan, tetapi juga sebagai simbol perjuangan, ketegaran, dan keikhlasan. Setiap orang yang datang ke warung itu tidak hanya menikmati makanan enak, tetapi juga membawa pulang cerita inspiratif tentang seorang wanita sederhana yang berhasil mengubah hidupnya dengan kerja keras dan ketulusan hati. Beberapa tahun berlalu, warung nasi pecel Bu Indah telah berkembang pesat. Kini, warung tersebut tidak hanya memiliki cabang di berbagai kota besar di Indonesia, tetapi juga telah menjadi merek yang dikenal luas. Bu Indah, dengan bantuan keluarganya, berhasil membangun warungnya menjadi sebuah usaha kuliner yang sukses dan dikelola secara profesional. Namun, di balik kesuksesan itu, Bu Indah tetap memegang teguh nilai-nilai yang ia yakini. Rina, putri sulung Bu Indah, kini telah lulus dari sekolah kuliner dan mengambil alih sebagian besar tanggung jawab dalam mengelola warung. Ia membawa ide-ide segar dan modern, seperti memperkenalkan menu baru yang tetap mempertahankan cita rasa khas Madiun. Adi, adik Rina, yang kini sudah kuliah di jurusan manajemen, juga mulai terlibat dalam pengelolaan keuangan dan strategi bisnis keluarga. Bu Indah merasa bangga melihat anak-anaknya tumbuh menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Meskipun warungnya semakin besar, Bu Indah tetap memastikan bahwa kualitas dan rasa nasi pecelnya tidak berubah. Ia sering mengunjungi cabang-cabang warungnya untuk memastikan bahwa standar yang ia tetapkan tetap terjaga. Ia juga selalu mengingatkan anak-anaknya untuk tidak pernah melupakan asal-usul mereka. Kesuksesan itu bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Pesan Bu Indah kepada Rina dan Adi. Suatu hari, Bu Indah mengumpulkan keluarganya di warung utama mereka di Madiun.
Ia merasa sudah saatnya untuk menyerahkan tongkat estafet sepenuhnya kepada anak-anaknya. Ibu sudah tua, dan ibu percaya kalian bisa melanjutkan warisan ini dengan baik, kata Bu Indah dengan mata berkaca-kaca. Rina dan Adi pun menyadari betapa besar tanggung jawab yang harus mereka pikul, tetapi mereka siap untuk meneruskannya. Sebagai bentuk penghormatan kepada Bu Indah, Rina dan Adi memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan sosial atas nama ibunya. Yayasan ini bertujuan untuk membantu para pelaku usaha kecil, terutama ibu-ibu rumah tangga, untuk mengembangkan usaha mereka. Mereka juga memberikan pelatihan gratis tentang cara mengelola bisnis dengan baik dan beretika. Bu Indah merasa sangat bahagia melihat anak-anaknya tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Nasihat dari Bu Indah. Di akhir perjalanan hidupnya, Bu Indah seringkali memberikan nasihat kepada orang-orang yang datang kepadanya untuk belajar atau sekadar mendengar kisahnya. Ia selalu menekankan beberapa hal penting. 1. Jangan pernah mengambil jalan pintas. Bu Indah menceritakan pengalamannya dengan pesugihan sebagai pelajaran berharga. Kesuksesan yang diraih dengan cara tidak halal hanya akan membawa kesengsaraan, katanya. 2. Pegang teguh prinsip dan nilai-nilai kebaikan. Bu Indah percaya bahwa integritas dan kejujuran adalah kunci dari kesuksesan sejati. Jangan pernah mengorbankan hati nurani hanya untuk mengejar keuntungan. Pesannya. 3. Bersyukur dan berbagi. Bu Indah selalu mengajarkan pentingnya bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Tuhan. Ketika kita diberi rezeki lebih, jangan lupa untuk berbagi dengan orang lain yang membutuhkan, ujarnya. 4. Jangan pernah menyerah. Bu Indah menceritakan bagaimana ia bangkit dari keterpurukan dengan kerja keras dan ketegaran hati. Hidup ini penuh dengan cobaan, tetapi selama kita terus berusaha dan berdoa, Tuhan akan selalu memberikan jalan, katanya. Jaga hubungan dengan keluarga. Bu Indah selalu menekankan pentingnya kebersamaan dan dukungan keluarga. Tanpa dukungan keluarga, ibu tidak akan bisa mencapai semua ini. Keluarga adalah harta yang paling berharga, ucapnya dengan penuh kasih sayang. Bu Indah pun meninggalkan warisan yang tidak hanya berupa warung nasi pecel yang sukses, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang ia tanamkan kepada anak-anaknya dan orang-orang di sekitarnya. Warung nasi pecel Bu Indah tetap menjadi simbol perjuangan, ketegaran dan keikhlasan, menginspirasi banyak orang untuk terus berusaha dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Dan begitu, cerita Bu Indah pun menjadi legenda yang terus dikenang, bukan hanya karena nasi pecelnya yang lezat, tetapi juga karena ketulusan hatinya dan pelajaran berharga yang ia tinggalkan bagi siapapun yang mendengar kisahnya. Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share, nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.